Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Mobile Art 99. Oke bosku, jadi seperti biasa pada kesempatan ini saya akan share lagi kepada kalian sebuah file config terbaru buat Gcam LMC 8.4 R18, yaitu config original pixel. Jadi untuk hasil dari jepretan config ini dia natural ya teman-teman. Jadi config ini bukan config full color. Oke bosku, kita langsung masuk ke aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Nah, ini dia interface sebelum kita pasang config-nya. Oke, sekarang kita langsung cari dulu config-nya, kita langsung pasang config-nya ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia config-nya, config original pixel. Oke, kita langsung pasang. Oke, ini dia interface setelah kita pasang config-nya ya teman-teman. Oke bosku, lanjut saja. Sebelum kita jepret, kita lihat dulu rinciannya. Di sini saya HDR-nya aktif ya teman-teman, dan kita ubah rasio gambarnya ke 16:9. Oke bosku, perhatikan sebelum dan setelah kita jepret, kita langsung jepret ke objek rumah ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar, proses HDR-nya masih berjalan. Oke bosku, ini dia sudah menyimpan. Mari kita lihat. Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari jepretan Gcam LMC 8.4 dengan config original pixel. Mantap sekali, hasilnya sangat jernih sekali dan sangat bening sekali ya teman-teman. Untuk saturasinya dia natural, dan untuk kedetailan atau ketajamannya dia lumayan cukup baik sekali ya teman-teman, bisa kalian perhatikan. Oke bosku, sekarang kita akan tes, kita akan coba dengan rincian Leica aktif. Oke, kita langsung jepret ke arah yang sama di rincian Leica aktif. Oke, tunggu sebentar, proses HDR-nya masih berjalan. Oke, ini dia sudah menyimpan, mari kita lihat. Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari rincian Leica aktif. Jadi untuk Leica aktif dia seperti ada efek vignette ya teman-teman. Di pinggir fotonya dia sedikit agak gelap, dan di tengah fotonya dia sedikit agak cerah. Jadi untuk saturasinya dia sama ya teman-teman dengan rincian Leica yang non aktif. Jadi perbedaannya untuk Leica aktif dia sedikit ada efek vignette ya teman-teman, dan hasil fotonya dia lebih estetik karena ada efek dari Leica tersebut ya bosku. Oke, kita tes tipis-tipis lagi ke objek daun ya teman-teman. Oke, kita langsung jepret. Dan di sini saya rinciannya mode rest-nya aktif. Oke bosku, perhatikan sebelum dan setelah kita jepret. Oke, kita langsung tes dengan lensa ultrawide-nya, dan ini dia tampilan dari lensa ultrawide-nya. Kita langsung jepret ke arah yang sama di lensa ultrawide-nya, dan di sini saya mode rest-nya aktif ya teman-teman. Oke, perhatikan bosku. Nah, ini dia untuk hasil dari jepretan Gcam LMC 8.4 dengan config original pixel di lensa ultrawide-nya. Mantap sekali untuk lensa ultrawide-nya ini, dia hasilnya sangat bening sekali ya teman-teman. Dan ini untuk lensa utamanya. Jadi untuk lensa ultrawide dan lensa utama hasilnya tidak jauh berbeda ya bosku. Oh ya teman-teman, jadi nanti bagi kalian yang belum tahu cara pasang Gcam LMC 8.4 dan file config-nya, nanti kalian cek kolom deskripsi, nanti di situ ada tutorial atau cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan file config-nya.
Oke bosku, sekarang kita gas tipis-tipis pada objek manusia di mode portraitnya, dan di sini saya mode race-nya aktif ya teman-teman. Oke, kita langsung jepret. Perhatikan sebelum dan setelah kita jepret. Oke, di sini kita aktifkan untuk Leica-nya, kita jepret ke objek yang sama. Perhatikan ya bosku, kita jepret dengan rincian Leica aktif. Nanti kita bisa lihat perbedaan antara Leica aktif dan Leica non aktif. Oke, ini dia hasilnya sudah menyimpan. Nah, ini dia untuk hasil dari mode portrait Gcam LMC 8.4 dengan config original pixel. Hasilnya sangat mantap sekali, sangat natural sekali ya teman-teman. Untuk blur dan bokehnya di sini dia sangat rapih sekali. Jadi untuk config original pixel ini dia hasilnya lumayan cukup natural ya teman-teman, dan sangat aman sekali pada objek manusia. Oke bosku, kita hiburan dulu. Di sini saya akan perkenalkan sebuah mainan saya ya teman-teman. Jadi ini adalah teleskop, dan teleskop ini handmade ya teman-teman, buatan tangan. Jadi untuk bahannya sendiri dia dari pipa PVC atau paralon ya teman-teman. 90% dia bahannya dari paralon. Dan untuk lensa objektifnya di sini dia menggunakan lensa bekas mesin fotokopi. Dan di sini hanya ada dua lensa ya teman-teman, lensa objektif dan lensa okuler. Untuk lensa okulernya di sini dia kecil ya. Dan ini untuk fokusernya, jadi untuk mengatur fokus jauh atau fokus dekat ya teman-teman. Dan menurut saya untuk kualitas atau hasil gambar dari teleskop ini tidak kalah dari buatan pabrik ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes. Kita akan coba kemampuan atau untuk hasil dari teleskop ini ya teman-teman. Oke, perhatikan bosku, jadi kita akan arahkan ke sana ya. Dan di sana banyak objek. Kita akan tes dengan objek dekat ya teman-teman, atau objek dekat terlebih dahulu. Di sana banyak objek ya teman-teman, ada gubuk atau saung dan ada orang juga. Mungkin tidak terlihat ya teman-teman karena terlalu jauh. Dan untuk jarak ke pepohonan sana dia jaraknya 1 kilo ya teman-teman, dan ke rumah ini juga jaraknya 1 kilo. Kurang lebih jaraknya 1 kilometer. Oke bosku, sekarang kita akan coba zoom dengan menggunakan teleskop yang berbahan paralon ini. Oke, perhatikan, kita meluncur untuk mencoba kemampuan dari teleskop handmade ini yang berbahan paralon atau pipa PVC. Oke bosku, kita mulai dengan objek pertama ya teman-teman. Di sana ada traktor ya, traktor Bapak Tani yang jaraknya kurang lebih 750 meter ya teman-teman. Bisa kalian lihat ketika sebelum zoom dia seperti ini ya, ada vignette dan vignette-nya hilang ketika kita zoom di 2 kali ya teman-teman. Dan ini untuk kejernihan gambarnya yang dihasilkan dari teleskop ini sangat jernih sekali ya teman-teman, sangat bagus sekali. Oke, kita coba untuk memfotonya, kita kasih waktu 3 detik ya teman-teman. Oke, kita langsung jepret. Perhatikan ya bosku, kita jepret dengan config original pixel dan teleskop handmade ini. Bagaimana untuk hasil dari jepretannya? Nah, ini dia untuk hasil dari jepretan Gcam LMC 8.4 dengan config original pixel dan dipadukan dengan teleskop handmade ini ya. Hasilnya sangat mantap sekali, sangat jelas sekali ya teman-teman, untuk jarak 750 meter kurang lebih. Oke bosku, sekarang kita tes di jarak 900 meter ya teman-teman. Jadi ini jaraknya ke orang sana kurang lebih 900 meter. Jadi di sana ada amang-amang, ada orang lagi cari katak ya kayaknya, buat mancing, buat umpan pancing ya. Dan ini untuk hasil dari 900 meter, jaraknya sangat jelas sekali, bisa terlihat bosku. Jadi dengan jarak sejauh itu lumayan cukup jernih dengan menggunakan teleskop ini ya. Tadi sebelum kita menggunakan teleskop, orang ini tidak terlihat ya teman-teman, terlihat namun sangat kecil sekali. Dan ketika menggunakan teleskop ini dia terlihat sangat jelas sekali ya bosku. Jadi teleskop ini buatan teman saya ya teman-teman. Dan barangkali ini mah ya, barangkali nanti kalian ingin memiliki teleskop ini. Untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk harganya sangat terjangkau sekali, tidak nyampe 1 juta ya teman-teman. Untuk harganya dia di bawah 1 juta dan kualitasnya tidak kalah baik dengan hasil dari teleskop pabrikan. Oke bosku, sekarang kita tes tipis-tipis dengan jarak yang lebih jauh lagi ya teman-teman. Dan perhatikan bosku, ini jarak 1 km kurang lebih ya.
Ini adalah rumah yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi untuk jarak ke rumah ini dia jaraknya kurang lebih 1 kilo ya teman-teman. Oke, perhatikan bosku, ini dengan jarak 1 kilo kita jepret. Perhatikan sebelum dan setelah kita jepret, ini jarak 1 kilo, hasilnya lumayan cukup jelas ya bosku. Nah, jadi seperti ini untuk hasil ketika sudah dijepret dengan menggunakan teleskop handmade ini dan aplikasi Gcam LMC 8.4 dengan config original pixel. Wow, mantap sekali ya bosku, hasilnya lumayan cukup jelas dan cukup jernih ya. Oke bosku, kita tes dengan jarak yang lebih jauh lagi dan di sana ada objek tower ya teman-teman dan kurang lebih jaraknya 5 km. Jadi untuk teleskop ini dia bisa menangkap objek dengan jarak 5 km dengan cukup jelas ya teman-teman. Bisa kalian lihat bosku, nanti kita akan coba lihat untuk hasil jepretannya seperti apa di jarak 5 km. Oke, sekarang kita coba zoom di 3 kali lebih ya teman-teman. Perhatikan, ini lumayan cukup jelas sekali. Dan ini untuk hasil dari jepretannya ya teman-teman. Wow, mantap sekali. Oke bosku, sekarang kita tes dengan jarak yang lebih jauh lagi ya teman-teman. Perhatikan, jadi di sana ada pantai ya teman-teman, atau laut ya. Jadi dari tempat saya ke pantai sana jaraknya kurang lebih 11 kilo ya teman-teman. Perhatikan bosku, yang membentang warna abu-abu itu laut ya, atau pantai, dan jaraknya kurang lebih 11 km. Oke, sekarang kita akan coba zoom dengan menggunakan teleskop handmade ini. Oke, perhatikan bosku, kita langsung meluncur ke arah pantai sana. Dan ini masih 1 kali ya teman-teman zoomnya. Kita hilangkan dulu pignetnya dengan zoom 2 kali. Bisa kalian lihat untuk hasilnya dia sangat jelas sekali. Lumayan cukup jelas ya teman-teman. Padahal jaraknya tadi 11 km ke pantai sana. Bisa kalian lihat bosku. Oke, tunggu sebentar, kita atur dulu fokusnya ya teman-teman. Dan maaf sekali ya teman-teman, untuk hasil perekamannya di sini sedikit goyang-goyang ya, karena untuk bobot teleskop ini lumayan cukup berat. Beratnya kurang lebih 2 kg ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan tripod yang buat HP, jadi tripodnya kurang stabil ya bosku. Dan bisa kita perhatikan untuk objek laut di sana bisa terlihat sangat jelas sekali ya teman-teman. Padahal tadi jaraknya 11 km, lumayan cukup jauh ya. Oh ya bosku, di lain waktu kita akan coba zoom bulan ya teman-teman. Kita review config sekalian sambil hiburan. Oh ya bosku, jadi nanti bagi kalian yang ingin mencoba config ini silahkan langsung gaskan aja, download di kolom deskripsi. Untuk file confignya dia seperti biasa berformat zip. Nanti kalian harus ekstrak terlebih dahulu tanpa menggunakan password. Jadi di config ini tidak ada passwordnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak pada kalian yang sudah simak videonya sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.